Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Ya, surat As-Saff. Ingatlah ketika bersabda Isa bin Maryam kepada Hawariyin, siapakah yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Itu saat terakhir perpisahan dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Datanglah seseorang kepada Nabi Isa dan kaumnya Hawariyun. Intabi wa antum. Bersembunyilah kalian, bersembunyilah kalian. Wa anta ya Masih Nabi Allah. Anda juga wahai Nabi Allah. Anda harus bersembunyi. Kenapa? Sesungguhnya Herodes dan tentaranya, Romawi, dan juga para pendeta Sanhedrin sekarang datang untuk menyangkap Anda dan menyalib Anda, Tuanku. Maka Nabi Isa kemudian memerintahkan kaumnya bersembunyi, termasuk Nabi Isa pun bersembunyi. Bersembunyilah semuanya. Nah, Herodes bilang, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, kata Herodes, aku tawarkan dengan bijaksana. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi? Aku tidak akan menangkap kalian. Yang aku butuhkan Al-Masih. Siapa di antara kalian yang mau memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi? Aku akan berikan dia sepertiga harta kerajaan Pontius Pilatus atau harta kerajaan Herodes. Dan aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaanku. Yudas Iskariot, Dajjal. Aku butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Dan aku butuh harta untuk keliling dunia. Kalau gitu aku saja yang memberitakan. Pucuk dia cinta ulama. Tiba kata dia. Keluarlah dia. Berbicara kepada Herodes. Ya, berbicara kepada siapa? Herodes, Raja Romawi. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Ketika dia akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, di situ Allah berfirman kepada Nabi Isa. Quran surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allahu ya Isa. Iz qala, ingatlah ketika berfirman. Ingatlah Muhammad qala ketika berfirman. Siapa? Allah. Ya Isa, hai Isa, ini mutawaffika. Kalimat mutawaffika, wafat itu bukan berarti mati. Sesungguhnya aku akan mewafatkan kau. Itu artinya bukan mematikan kau. Wafat tidak selamanya artinya mati. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-60 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bilail wa ya'lamu ma jarahtum fil nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan engkau di waktu malam dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Artinya wafat ini bisa berarti tidur. Berarti Nabi Isa kalimat ini mutawaffika. Sesungguhnya aku akan menidurkan engkau Isa. Jadi Nabi Isa ditidurkan, tidak dimatikan. Warafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Artinya Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Yang bergelar Al-Masih itu bukan Dajjal, tapi Nabi Isa alaihi salam. Allah tunjukkan nanti, makanya Allah turunkan siapa sesungguhnya yang bergelar Al-Masih dan siapa sebetulnya yang menebar fitnah atas nama Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa diturunkan untuk membunuh Dajjal. Di mana Nabi Isa akan membunuh Dajjal? Di Aleppo, Suriah, Damaskus. Di Masjid Umawi, masjid yang bermenara putih. Saat itu kaum muslimin akan melaksanakan salat subuh berjamaah. Ketika itu qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum al-Mahdi, imam kalian al-Mahdi, kata Rasulullah. Ini ada dalam syarah Sahih Muslim, syarah Syekh An-Nawawi. Kata Imam Mahdi, "Stawu subuhakum tarsuata dulu. Luruskan, dapatkan saf kalian." Ketika sedang meluruskan saf, maka fanazala Isa bin Maryam. Turunlah Isa bin Maryam. Memegang sayap dua malaikat ala janahain malakain. Apabila melihat ke bawah bersentuhan air tanda beliau telah berwudu. Apabila melihat ke atas beliau menjatuhkan sesuatu mirip mutiara. Kemudian maka ketika Yudas masuk, Nabi Isa ada tidak di sini? Tidak ada, karena Nabi Isa sudah diangkat Allah ke langit. Maka ketika Yudas masuk, ditemukan enggak Nabi Isa? Tidak ada. Nah, ketika dia di dalam, dia mengalami apa yang Allah bahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qalihim inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya. Mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Berarti mati tidak? Tidak, kan tidak dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti siapa yang disalib? Yudas Iskariot. Bapak Ibu, kalau di dalam salibnya Katolik itu biasanya ada tulisan INRI. Ada yang mualaf di sini? Ya, ada tulisan INRI. Ini pakai huruf ya.
Kalau ditanyakan pada orang-orang non muslim itu, apa arti kata inti? Saya pernah melakukan. Bertanya kepada seseorang yang mualaf, saya punya jamaah, sahabat, dia sudah masuk Islam. Ketika itu saya tanya, antum tahu apa arti kata inti? Oh, itu singkatan. Yesus orang Nazaret, raja Yahudi. Oh, bukan. Indri itu artinya bukan itu, tapi indri itu artinya penjelmaan. Ketika Yudas masuk ke dalam, Nabi Isa sudah tidak ada. Pelangga-pelangga dia, loh, kemana Isa? Tadi di sini. Disitulah Allah merubah wajah dan tubuhnya. Allah merubah Yudas Iskariot menjadi Isa bin Maryam. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam dan tidak punya menyalibnya. Tetapi mereka diserupakan. Tetapi dia diserupakan oleh Allah untuk Isa bin Maryam. Ya. Maka Yudas dirubah menjadi Nabi Isa. Maka ketika Yudas keluar, siapa yang ditangkap oleh Herodes? Si Yudas. Loh, kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, anak Yudas ada di adul kumilai. Kok aku yang ditangkap? Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Terus meneng baik, kok Isa kok? Lewat wajah lu, wajah Isa. Suaramu itu suara Isa tuh. Lah, kok aku yang disalib? Ditangkaplah dia, kemudian disalib. Ketika disalib, ditidurkan di paku kaki dan tangannya. Dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Ini bukti kalau Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Maka dia berkata, Eli Eli lama sabakhtani, ada dalam Bible. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Eli itu bahasa Ibrani itu Tuhan. Ya, Eli itu apa artinya? Tuhan. Itu di bahasa Ibrani, di Romawi sana. Nah, jadi siapa yang disalib? Nabi Isa apa Yudas? Yudas Iskariot. Nah, paham Barnabas apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Dia menggantikan tempat kedudukanku. Ya, di mana? Dia berkhianat karena memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi kan? Dan menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Barnabas yakin dia Dajjal. Dia ingin membuktikan kalau dia Dajjal atau bukan. Diam-diam setelah 3 hari 3 malam hari tanpa ada yang tahu, Barnabas menggali kuburannya Yudas. Sebelum digali, Allah kembalikan wajahnya menjadi wajah Yudas kembali dari wajah Nabi Isa. Pergantian wajah ini mengakibatkan adanya pancaran cahaya yang nempel di kain kafan. Maka lihat wajah-wajah Yesus seluruh dunia. Sama kan? Itu dari sumbernya dari kain kafan. Wajah Nabi Isa dikembalikan kepada wajah Yudas. Itu menembakkan ke kain kafan. Ya. Maka darahnya itu nempel di kain kafan. The Sword from Turin. Sampai sekarang masih ada kain kafannya, saya pernah melihat itu. Sekarang ada di Itali. Ya, di Turin, Italia. Itulah kenapa wajah Yesus seluruh dunia sama. Ya, ketika digali, apa yang terjadi? Masih hidup. Sebelum dikubur, saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan Dajjal. Kalau Yudas ini adalah Dajjal. Kenapa saya meyakini kalau Yudas Iskariot adalah Dajjal? Hadis Rasulullah SAW. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam sampai hari kiamat, melainkan ada satu fitnah yang terburuk, fitnah Dajjal. Sebagaimana para nabi mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, dan sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya tentang Dajjal, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hari ini akan aku katakan kepada kalian, sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl. Aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Sesungguhnya dia a'war. Banyak yang menerjemahkan buta. Menurut saya a'war bukan sekedar buta. Ada orang yang matanya normal tapi tidak melihat. Disebutnya apa? Buta kan? Tapi matanya normal. Kalau ini bukan a'war, itu bukan buta. Lihat hadis yang lain ya. Ka'anna ainuhu ainabah. Seolah-olah matanya itu seperti anggur yang menonjol, hitam semua. Artinya pecak. Jadi bukan buta tapi pecak. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau dia itu pecak sebelah mata kanannya? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Apa itu? Setelah si Yudas Iskariot disalib, dia diarak ke bukit Golgota. Nah, diarak dia ke bukit Golgota, bukit tengkorak. Ketika diarak, Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament perjanjian lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot. Ketika pedang tadi menusuk tubuhnya, bercucuran darah, Bapak Ibu. Ketika darah bercucuran, para pendeta Sanhedrin dan tentara Romawi berebut darah tersebut.
diminum. Itu rukun ke-5 agama Kristen. Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Kenapa mereka meminum darah itu? Karena mereka meyakini kalau ada bagian tubuh Yesus bercampur dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah masuk neraka. Mereka akan masuk surga. Jika ada tubuh Yesus bersatu dengan mereka, maka darah mereka diminum. Itu menjadi rukun ke-5 agama Kristen. Ekaristi Holy Water. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, ada patung Bunda Maria atau patung Yesus, di depannya ada seloki, ada air warna merah darah. Banyak pedang yang menusuk tubuhnya, dagingnya terkelupas, darah dagingnya diambil dimakan. Rukun ke-3 agama Kristen, Ekaristi Gusti Kudus. Selesai kebaktian, mereka berbaris untuk keluar, pastor pegang nampan di depannya kan, bagi-bagi kue kecil. Nah, salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas sekalian. Inilah yang Rasulullah katakan, hari ini aku akan beritakan pada kalian sesuatu tentang Dajjal yang para nabi belum memberitahukannya. Dia itu pecak sebelah mata kanannya, dan Allah tidak pecak. Kenapa cuma Rasul yang memberitahukan? Karena hilangnya mata kanan Dajjal, rusaknya mata kanan Dajjal terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Jadi siapa yang memberitahukan kepada umat manusia? Berikutnya, Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang disalib? Yudas atau alias Dajjal. Orang Kristen pun yakin dia akan turun. Bapak Ibu, di HP saya ada tayangan dalam bahasa Inggris. Ternyata mereka sudah yakin betul bahwa Tuhan yang mereka sembah itu salah. Bahwa Tuhan yang mereka sembah itu ternyata adalah dalam menurut umat Islam. Dan mereka yakin sebentar lagi Isa yang sesungguhnya, the truth, Al-Masih will come to kill this Antichrist. Itu kata mereka. Saya tunjukkan, ini adalah masjid yang menjadi tempat pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan saat itu kaum muslimin akan melaksanakan salat subuh. Wa imamukum al-mahdi, dan imam kalian adalah al-mahdi. Ketika qomat tadi kan Nabi Isa turun ya. Nah, Nabi Isa turun. Di mana turunnya? Di masjid Indal Manaratil Bayda, di masjid bermenara putih Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Ketika Nabi Isa turun, kata Imam Mahdi, "Ta'ali Nabi Allah, salilana." Mari Kanjeng Nabi, imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ternyata Nabi Isa tidak mau jadi imam salat. Didorong tuh Imam Mahdi oleh Nabi Isa. La taqaddam, hadhihi uqimat laks. Tukalmatullah la hadhihi al-ummah, inna ba'dakum ibadin umara. Tidak, komat ini untuk Anda. Maju ke depan. Andalah imam mereka. Karena sebagian dari kalian ada pemimpin sebagian hari. Inilah kemuliaan Allah berikan pada umat ini. Allahu Akbar. Nabi Isa salat di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Pelajari Quran surat Ali Imran 81-82. Itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam salat. Selesai melaksanakan salat berjamaah subuh, imamnya Imam Mahdi. Apa kata Nabi Isa? Iftahil bab, buka pintu masjid itu. Ketika dibuka pintu masjid ini, ternyata tampaklah Dajjal dengan 70.000 Yahudi Isfahan, dari lembah Isfahan, Iran. Inilah kenapa Iran menjadi Syiah, karena Syiah ciptaan Dajjal. Begitu dibukakan, kaget Dajjal ketika ada Nabi Isa di dalam. Aduh, malaikat maut sudah datang. Merinding dia, kata Rasulullah. Mencair dia seperti garam yang terkena air. Rasulullah menyebutkan, harumnya tubuh Nabi Isa tercium sampai sejauh mata memandang. Dan jika orang yahusumul kafirun matu baktatan. Jika orang kafir mencium bau harumnya Nabi Isa, tubuhnya maka mati seketika. Itu barisan depannya mati semua, mati. Sisanya mereka lari tunggang langgang. Dajjal sendiri itu merinding dia. Lari dari Aleppo, lari ke Israel, Bapak Ibu. Cepat dia larinya. Begitu lari ke barat ada Nabi Isa. Aduh, ada Nabi Isa. Lari ke timur ada Nabi Isa. Lari ke utara ada Nabi Isa. Dia bingung melarikan diri kemana. Saking takutnya dia mencair tubuhnya. Apinya deras mengalir keringatnya. Maka dipintulutlah Nabi Isa menemukan Yudas Iskariot alias Dajjal. Di pintu Lut, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Dajjal terdampar, tidak bisa melarikan diri. Dibunuhlah oleh Nabi Isa alaihissalam.